Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Mari kita mulai pembahasan pada materi ini. Nah, lingkaran sendiri apa toh anak-anak? Mungkin anak-anak dalam setiap hari sudah sering melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran. Tetapi apakah kalian sudah jelas atau mengerti apa toh sebenarnya lingkaran itu? Mari perhatikan di sini. Lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semua berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini kita sebut sebagai pusat lingkaran. Jadi pusat lingkarannya di sini. Kemudian jarak dari pusat lingkaran ke titik ini itu sama, semuanya sama. Ini sama. Nah, kemudian titik-titiknya ini, lupa itu kan titik-titik enggak? Bentuk lingkaran. Nah, titik-titiknya ini banyak sekali sehingga karena saking rapatnya, nah titik-titik ini membentuk sebuah garis ya. Nah, itulah yang disebut dengan lingkaran. Mari kita pelajari unsur-unsur lingkaran itu ada apa saja toh. Yang pertama, unsur lingkaran itu ada yang namanya titik pusat lingkaran. Namanya saja sudah titik pusat, berarti dia berada di tengah-tengah. Titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Itu ya. Nah, di gambar ini yang sebagai titik pusatnya adalah yang O. Titik O ini ya, ini adalah titik pusat lingkaran. Itu yang dinamakan titik pusat. Yang kedua ada yang namanya jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu apa toh? Jari-jari lingkaran itu adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat, yang titik pusat tadi ya, yang di tengah tadi, dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Nah, umumnya jari-jari lingkaran ini disimbolkan dengan huruf R kecil ya. Nah, mari kita lihat di gambar. Titik pusatnya tadi ada di sini ya. Ini titik pusat. Kemudian garis inilah yang disebut sebagai jari-jari lingkaran. Menghubungkan tadi apa? Menghubungkan dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu mana? Keliling lingkaran itu yang luar ini, garis yang luar tadi loh. Yang isinya titik-titik banyak banget tadi loh. Itu ya, itu untuk jari-jari. Nah, sekarang bedanya dengan diameter apa Pak? Kalau diameter itu sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat. Biasanya diameter ini dilambangkan dengan huruf D, D-nya D kecil. Lihat di gambar. Titik pusat tadi akan ada di tengah di sini kan. Kemudian ini yang namanya adalah titik pada keliling lingkaran. Jadi ini tadi kan semuanya titik-titik banyak banget sebenarnya. Banyak banget, saking banyaknya, saking rapatnya sehingga dia membentuk garis. Nah, dihubungkan melalui satu garis lurus. Tetapi ingat, harus melewati titik pusat. Itu yang disebut sebagai diameter. Pak, kalau tidak melewati titik pusatnya nanti namanya apa? Nah, kita akan pelajari nanti. Setelah ini ada. Nanti akan kelihatan bedanya di mana toh. Lupa, berarti diameter itu 2 kali jari-jari ya? Iya. Jadi jari-jari dari sini terus ketambah lagi ke sini, itu namanya diameter. Oke ya. Tetapi nanti kalau gambarnya seperti ini, nah, ini bukan diameter. Ini jari-jari sendiri, ini jari-jari sendiri. Diameter tadi adalah garis panjang lurus. Jadi tanpa putus. Ya. Itu diameter. Unsur yang berikutnya adalah namanya ada tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran itu apa? Tali busur lingkaran itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Namun bedanya dia tidak melalui titik pusat. Hampir sama dengan diameter, tetapi dia tidak melalui titik pusat. Oke ya, contoh di gambar. Titik pusatnya ada di sini. Nah, dihubungkan antara titik pada keliling lingkaran tadi, dihubungkan pakai garis lurus.
garis lurus ya ke titik yang lain. Nah, inilah yang disebut tali busur. Ya, ini namanya tali busur. Kalau diameter tadi kan dia melewati ini namanya diameter. Dia melewati titik pusat itu namanya diameter. Kalau tali busur tidak melewati diameter. Paham ya? Nah, oke. Sekarang unsur berikutnya ada namanya juring. Juring itu apa toh, Pak? Juring itu adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari. Nah, juring ini ada dua, juring besar dan juring kecil. Sekarang perhatikan gambar. Yang diwarnai ini adalah juring kecil. Ya. Nah, tadi ada kata kunci di sini, dibatasi oleh dua jari-jari. Jari-jarinya mana? Ini loh, 1, 2. Ini jari-jari. Dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran. Busurnya mana toh, Pak? Ingat busur ya, busur itu lengkung, garis lengkung ini. Ini busur. Nah, itu busur. Nah, juringnya yang mana? Juringnya yang di dalam ini loh, anak-anak. Ini loh. Tadi kan dikatakan juring itu apa? Luas daerah. Berarti luasnya yang diabser ini, yang diwarnai ini, itu namanya juring. Nah, di sini ada dua, juring kecil sama juring besar. Juring besarnya mana? Juring kecilnya yang ini yang diwarnai, sedangkan juring besarnya yang ini loh. Ini juring besar. Ya. Dia kan juga dibatasi oleh dua jari-jari, 1, 2, dan oleh sebuah busur lingkaran. Nih busurnya yang ini, yang lebih besar ya. Nah, ini disebut sebagai juring besar. Itu ya. Nah, nanti tergantung soal yang ditanyakan yang mana. Biasanya kalian diminta mencari luasnya. Luas juring ABC misalnya. Nah, itu nanti tergantung yang ditanyakan yang mana. Nah, ada juga yang namanya tembereng. Tembereng itu apa toh? Nah, hampir sama dengan juring ya. Luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh. Nah, yang membedakan ini, yang membatasi oleh busur lingkaran dan tali busur, itu namanya tembereng. Bedanya tahu ya? Nah, kalau ini tadi dia dibatasi oleh dua jari-jari dan oleh sebuah busur. Sedangkan yang tembereng itu dibatasi oleh busur lingkaran, busurnya sama tetapi ininya beda. Tali busur, ini tali busur. Kemudian busur lingkaran itu yang melengkung ini. Ini busur lingkaran. Nah, temberengnya yang mana, Pak? Temberengnya yang ini. Iya. Sama dengan yang tadi, tembereng itu juga ada dua, itu tembereng kecil sama tembereng besar. Tembereng besar yang ini. Ini tembereng besar ya. Nanti tergantung soalnya. Apa yang ditanyakan. Berikutnya ada namanya apotema. Apotema apa toh? Apotema itu adalah jarak terpendek, kata kuncinya jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema itu biasanya tegak lurus dengan tali busur. Nah, sekarang dilihat di gambar OC. OC ini ya. OC ini itu namanya apotema. Ini titik pusat. Kemudian AB ini, yang ini ya, A ke B ini itu adalah tali busur. Nah, jadi pertama ada tali busur. Kemudian si apotemanya itu ditarik garis lurus membentuk sudut siku-siku ini ya, sudut siku-siku antara O dan C, ini namanya apotema. Nah, tidak sampai bawah ya, tidak sampai ke busur bawahnya ya, cuma sampai ke tali busurnya aja. Ini namanya apotema. Itu ya, paham ya pengertiannya ya. Berikutnya ada busur lingkaran. Nah, tadi sudah dijelaskan. Busur lingkaran itu garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jadi kalau anak-anak itu suruh mencari keliling, sebenarnya kamu tuh cuma mencari yang ini, yang garis yang luar lingkaran ini ya, dicari. Nah, garis lengkung ini makanya disebut sebagai busur. Nah, busur kecil, ada busur kecil, ada busur besar. Busur besarnya yang di sini. Ini busur besar ya. Seperti itu ya. Itu tentang busur lingkaran.
Kemudian yang berikutnya ada sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran itu apa? Sudut pusat lingkaran itu adalah sebuah sudut yang terbentuk dari perpotongan. Kata kuncinya ini, perpotongan antara dua buah jari-jari yang ada di titik pusat. Jadi dua buah jari-jari saling berpotongan di titik pusat. Itulah yang disebut sebagai sudut pusat lingkaran. Pada gambar sudut pusat lingkarannya adalah yang ini loh. Ya, O itu titik pusat, A dan C. Nah, dia membentuk jari-jari pertama, kemudian jari-jari kedua. Nah, dia membentuk sudut di sini. Nah, itulah yang disebut sebagai sudut pusat lingkaran. Dia bertemu di titik pusat. Bedanya dengan yang terakhir, sudut keliling lingkaran. Bedanya apa, Pak? Nah, kalau yang sudut tadi, yang sudut pusat lingkaran, dia bertemu di titik pusat. Kalau yang sudut keliling lingkaran, dia bertemunya tidak di titik pusat. Sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Kalau sudut yang tadi, sudut pusat lingkaran, itu jari-jari yang bertemu. Sedangkan yang sudut keliling lingkaran yang bertemu adalah tali busur. Ya, ingat tali busur tadi terbentuk, dia menghubungkan antara titik satu, titik keliling lingkaran yang satu dengan yang lain tanpa melewati titik pusat. Itu namanya tali busur. Nah, di sebuah lingkaran itu ada dua tali busur, dia bertemu pada satu titik pada keliling lingkaran. Keliling lingkaran tuh yang mana tuh, Pak? Pada titik keliling lingkaran. Nah, ini tadi loh, yang di luar tadi loh. Ini kan titik-titik banyak banget sebenarnya. Nah, saking rapatnya kan terus dia membentuk sebuah garis. Nah, di sini sudutnya yang mana? Nah, ini sudut keliling. Nah, ini ya, namanya sudut keliling. Tali busur pertama, tali busur kedua tanpa melewati titik pusat. Nah, dia membentuk yang namanya sudut keliling. Nah, mungkin itu saja anak-anak materi dari Bapak. Kita baru mengenal unsur-unsur lingkaran ya. Tolong dipelajari lagi. Kalau misalnya masih bingung, bisa dilihat lagi catatannya. Kalau misalnya butuh bantuan Bapak, kalian bisa langsung japri Bapak ataupun telepon via WA, boleh. Silakan, Bapak akan senang membantu. Kemudian besok kita akan mulai masuk ke luas dan keliling lingkaran. Jadi mohon dipersiapkan ya. Untuk unsur-unsurnya tolong dipelajari lebih lanjut lagi. Itu saja materi hari ini dari Bapak. Terima kasih, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semangat anak-anak.